Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap tersenyum, tetap semangat, tetap optimis. Dulurku dimanapun berada, alhamdulillah. Pekan kesekian di bulan Juli ini kita masih dalam suasana yang prihatin, dalam suasana waspada. Hampir dalam setiap hari sirine berbunyi dari ambulan yang meraung-raung membawa jenazah. Hampir setiap hari juga speaker masjid-masjid di desa-desa itu menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hampir setiap hari juga kita di timeline media sosial kita ucapan-ucapan bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga hampir setiap hari kita dengar berita teman, saudara, kerabat kita yang jatuh sakit. Benar-benar mungkin dalam sekian ratus tahun ini atau sepanjang hidup kita yang sekarang baru ini kita alami. Dulur, kalau kita mau flashback ya sebagai orang beriman, tentu kita akan menghindari tunjuk sana tunjuk sini di dalam melihat fenomena ini. Tapi saya ingin kali ini mengajak dulur semua untuk flashback. Sebenarnya apa yang menyebabkan pandemi ini terjadi? Nah, tapi sebelum jauh, saya ingin membatasi bahasan kita. Kalau saya bilang apa dan kenapa penyebab pandemi ini, saya tidak akan bicara dari sudut pandang kesehatan, tentu tidak. That's not my domain, itu bukan domain saya. That's not my expertise, itu bukan keahlian saya. Kita serahkan saja kepada para ahlinya, yang bahkan ketika kita serahkan juga masih banyak ikhtilaf. Ternyata sekarang yang lucu itu, bukan hanya di dunia keagamaan banyak khilafiyah, banyak perbedaan pendapat, bahkan antar para ahli pun yang sudah profesor, yang sudah doktor sama-sama itu juga ternyata beda. Yang kemarin ini boleh, yang itu sekarang tidak boleh dan sebagainya. Ya sudahlah, kita serahkan mereka. Sekarang kita coba lihat dari sudut pandang kita sebagai orang beragama. What's going on? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Kalau kita lihat dulu ya, bagaimana pandemi ini ada, kenapa ini terjadi, kita mesti melihatnya dari sudut pandang kita juga sebagai orang beragama. Kenapa? Karena begitu kita menemukan penyebab dari sudut pandang agama, kenapa ini terjadi, nanti kita juga akan tahu akar persoalannya. Lalu menurut saya juga kita akan bisa menentukan kita ini menerima ini sebagai azab ataukah sebagai ujian. Karena itu tergantung sudut pandang kita juga. Begitu kita melihatnya ini sebagai sesuatu yang membuat kita kemudian bertafakur, lalu bersyukur atas apa yang dulu lupa kita syukuri, maka ini adalah ujian. Dan insya Allah langkah ke depan kita akan lebih optimis, lebih progresif. Tetapi begitu kita melihatnya ini tidak dengan introspeksi diri, tapi justru menyalahkan sana sini, lalu kemudian mengeluh dan kemudian kufur, ini adalah azab gitu. Nah, ini tergantung sudut pandang kita. Nah, kali ini saya ingin ngajak dulur semua untuk melihat ini dari sudut yang kedua. Sebagai orang beriman, kita selalu itu diajak oleh Al-Qur'an untuk selalu muhasabah binafsi, introspeksi diri. Nah, terkait dengan introspeksi ini, coba kita flashback, kita lihat sejarah masa-masa lalu. Kita ambil saja sekarang di zaman Nabi Musa ya. Di zaman Nabi Musa, peninggalnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, meninggalkan Taurat, dan di masa itu umat kemudian memegang Taurat itu, ya terutama Bani Israel, awalnya sih memegang Taurat dan melaksanakan Taurat seperti apa adanya dulu Rasul Musa ajarkan. Tapi ketika lama-kelamaan, seperti halnya kebiasaan manusia di zaman Nabi manapun,
kemudian terjadi penyelewengan. Awalnya ya enggak lah, awalnya cuma penyesuaian lah dengan tradisi, dengan ambisi, dengan keinginan-keinginan masyarakat, yang kemudian penyesuaian itu lama-lama menjadi penambahan dan pengurangan terhadap ajaran yang asli. Biasa itu terjadi. Nah, ternyata itu juga berdampak kemudian, dampak ikutannya adalah mereka saling berantem antar mereka, antar Bani Israil sendiri berantem. Lalu Allah mengirimkan Nabi Samuel alaihissalam. Tapi ini toh tidak dianggap sebagai sebuah kenikmatan ketika ada bimbingan Nabi setelah Nabi Musa. Tapi justru itu dianggap sebagai menghalangi ambisi, menghalangi keinginannya. Sehingga Nabi Samuel pun didustakan. Nah, begitu ini ternyata kemudian Allah menampar mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan bala. Dengan cara mengirimkan satu kaum, ada yang menyebut sebagai kaum Jababil, ada yang menyebut sebagai kaum yang barbar. Kaum ini dipimpin oleh Raja Jalut atau Goliat. Yang konon itu fisiknya besar-besar, bahkan pemimpinnya yang namanya Raja Jalut ini 3,5 meter tingginya. Kita bisa bayangkan betapa tingginya, sehingga nggak ada yang berani ngelawan, sehingga ada lawan. Mereka kemudian menjajah Bani Israel ini dengan semena-mena, kejam luar biasa, zalim luar biasa. Luar biasa. Sehingga Bani Israel kemudian merasa sangat menderita, sangat merasa ditindas oleh Raja Jalut. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah mengizinkan dalam tanda kutip Jalut menduduki atau menjajah Bani Israel, padahal saat itu ada Nabi, padahal saat itu ada utusan Allah. Tapi ternyata bisa jadi jawabannya adalah pandemi atau virus berupa Raja Jalut itu datang, itu yang mengundang adalah Bani Israel sendiri. Apa bentuk undangannya? Ketidakbersyukuran terhadap nikmat Allah berupa Nabi. Ketidakbersyukuran Bani Israel berupa Taurat yang kemudian malah diselewengkan. Keingkaran terhadap nikmat itu yang kemudian dalam tanda kutip merupakan bentuk panggilan undangan terhadap pandemi yang berupa kekejaman dan kezaliman Raja Jalut dan bala tentaranya. Ini merupakan satu coba kita tarik ke garis kita. Sebenarnya pandemi ini datang, ya, pandemi ini datang, atau virus ini datang. Ini sebenarnya karena apa? Coba kita lihat, jangan-jangan karena memang karena kita selama ini yang kurang bersyukur atas nikmat selama ini kita terima. Ya, kurang bersyukur. Kita sudah ditampar dengan sebelum ini berbagai macam bencana, mulai dari likuifaksi, tsunami, gunung meletus, angin, macam-macam, sampai bencana sosial. Tetapi kita tidak kunjung bersyukur, tidak kunjung kembali kepada Allah. Bisa jadi itu, dulur, sehingga kita ditampar ini. Kita juga selama ini kurang bersyukur, misalnya perjalanan yang sekarang semua banyak penyekatan, perjalanan banyak paperwork yang harus kita persyaratan-persyaratan administrasi yang begitu rumit. Sekarang kita mengeluh. Tapi apakah pada saat kita kemudian nyebrang dulu, kemarin pekan lalu saya sampaikan, apakah pada saat kita kemarin bebas puas itu, kita kemudian bersyukur, ya Allah, alhamdulillah perjalanan ini tidak ada pencegatan apa-apa. Apa pernah kita begitu? Ketika kita check-in, boarding di bandara, selama ini bebas, enak, nyaman, tanpa harus ginus, tanpa harus PCR, tanpa harus apa pernah kita, alhamdulillah nikmatnya? Enggak. Kita yang sekarang jungkir balik mencari oksigen untuk saudara teman kita. Bahkan kadang loh kita yang masih sehat, ketika mencarikan oksigen untuk saudara-saudara kita yang sakit, itu loh kita tidak bersyukur. Alhamdulillah, oksigen alhamdulillah. Enggak. Nah, kelupaan kita ini bisa jadi yang kemudian kita ditampar dengan langkanya oksigen, banyaknya penyakit ini tuh loh. Jadi sesungguhnya kalau kita menjadi orang-orang yang yatafakarun, kita akan tahu melihat ternyata kita adalah
pengundang adanya pandemi itu. Oke, kalau setuju akan menjadi satu modal yang baik kita untuk kemudian melangkah kepada perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana kita sekarang ini? Nah, kalau bicara tentang bagaimana, kita juga akan bicara tentang, sekali lagi, tidak akan melihat dari sudut pandang kesehatan. That's, sekali lagi, not my expertise. Itu bukan keahlian saya. Saya akan melihat dari sisi lagi-lagi agama. Karena apa? Yang saya lihat dari sisi itu. Bukan berarti kemudian langkah dari sisi kesehatan atau dari sisi medis tidak penting. Itu tetap penting. Ikhtiar itu tetap kita lakukan. Mulai dari kita pakai masker, mulai dari kita vaksin, mulai dari kita nutrisi yang bagus, kita berjemur, kita olahraga. Itu bagus. Itu preventif yang luar biasa yang harus kita lakukan juga tetap. Tapi dari sisi ruhani, dari sisi psikis, kita juga harus membentengi dengan apa? Langkah yang baik juga. Apa itu? Coba kita flashback lagi ke sejarah masa lalu. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dulur, itu Nabi Ibrahim itu ketika lahir, Raja Namrud itu sudah ada. Raja Namrud itu rajanya kerajaan Babilonia. Kerajaan Babylon itu kerajaan yang waktu itu berkuasa penuh di bumi, sekitar 3.700 sekian sebelum Masehi. Luar biasa kuasa sekali, saking kuasanya sampai mengaku Tuhan. Nah, dia hampir sama sejarahnya dengan ketika Nabi Musa, di mana Raja Namrud waktu Nabi Ibrahim lahir itu juga dibisiki oleh para penyihirnya bahwa nanti akan ada dari rakyatmu yang akan menjatuhkan kamu. Maka mereka juga disuruh membunuh seluruh bayi saat itu. Nah, Nabi Ibrahim atas kuasa Tuhan disembunyikan di gua dan kemudian tumbuh menjadi remaja. Nah, pada saat remaja itu Nabi Ibrahim sudah menantang kekuasaan Namrud yang mengaku menjadi Tuhan dengan menghancurkan berhala-berhala itu. Banyak yang sudah tahu sejarahnya. Singkat cerita, ketika sudah menjadi dewasa, dakwah Nabi Ibrahim makin mengkhawatirkan Raja Namrud, dan Raja Namrud akhirnya apa? Ketika remaja dibakar udah tidak mempan, apa kemudian upaya Raja Namrud? Dia membawa 700.000 pasukannya untuk mau membunuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan siapa-siapa, tidak punya siapa-siapa, dan tidak punya pasukan apa-apa. Maka apa? Doa. Doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Dan apa yang dilakukan Allah untuk menolong Nabi Ibrahim? Beliau mengirimkan pasukan berupa semut. Semut untuk membunuh pasukannya Namrud yang berupa 700.000 pasukan yang lengkap dengan pasukan, dengan senjata yang lengkap dengan luar biasa itu. Hanya semut. Makanya kita yang sedang punya harta, sedang punya kesehatan, sedang punya kuasa, hati-hati. Ketika itu dicabut Allah mudah sekali. Nah, kita sekarang ini berpikir begitu. Dulu Nabi Ibrahim diberi kuasa, diberi bantuan oleh Allah untuk menghancurkan Raja Namrud. Pandemi atau virus saat itu dalam bentuk kekuasaan yang zalim Raja Namrud saat itu dalam bentuk semut. Lalu kemudian semut yang satu itu juga membunuh Raja Namrud dengan cara masuk ke lubang hidungnya dan kemudian mengacaukan otaknya sampai akhirnya Raja Namrud minta dipukuli sama warga kerajaannya sendiri sampai akhirnya mati terbunuh. Yang kita lihat bukan dari sisi matinya, tapi kenapa sampai Allah menolong itu? Apakah ujuk-ujuk pertolongan itu datang? Apakah ujuk-ujuk kemudian hanya dengan berdoa lalu pertolongan itu datang? Ternyata tidak. Kalau kita melihat di balik itu, background di balik pertolongan Allah itu, ternyata pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim luar biasa. Nabi Ibrahim sejak awal ketika muda dibakar hidup-hidup. Lalu Allah menolong. Kemudian diusir dari keluarganya, dari kampungnya. Diusir. Lalu kemudian ketika sangat mengharapkan punya anak, bertahun-tahun, berpuluh tahun gak dikasih anak. Akhirnya diberi Allah anak. Ketika masih bayi, lagi senang-senangnya, diperintah Allah untuk diuji dengan meninggalkan di padang pasir sendirian. Yang akhirnya ada, sekarang kalau haji itu ada sa'i itu. Lari-lari dari bukit Safa ke Marwah. Itu adalah sejarah itu. Lalu setelah sekian tahun ditinggalkan, kemudian diizinkan berkumpul lagi. Lagi lucu-lucunya Nabi Ismail ini diperintah Allah untuk menyembelih. Pengorbanan kepada Allah. Semua dijalani dengan
ikhlas. Baik Nabi Ibrahimnya, Nabi Ismail sebagai anak, maupun Ibu Hajar sebagai istri. Dijalani dengan tulus ikhlas. Keterpencilan, keterusiran, kezaliman yang diterima dengan tulus ikhlas, dengan tunduk patuh taat. Itu sesungguhnya yang kemudian mengundang pertolongan Allah. Jika tadi di masanya Jalut Bani Israel yang mengundang pandemi dengan cara ketidakbersyukuran, maka di masa Nabi Ibrahim dengan kebersyukuran, dengan ketaatan, dengan keikhlasan, dengan pengorbanan yang extraordinary, yang luar biasa, yang mengundang pertolongan Allah. Jadi kalau kita dulur ingin mengundang pertolongan Allah agar pandemi ini dihilangkan dari diri kita, dari bangsa ini, apa pengorbanan kita? Apa yang sudah kita berikan? Jangan kita hanya mengeluh kepada Allah tanpa mau memberikan pengorbanan. Saya yakin banyak saudara-saudara kita yang sudah memberikan pengorbanan dengan bantuan dan sebagainya. Tapi saya yakin kurang banyak lagi. Nabi Ibrahim sudah dibakar, kurang apa? Tapi masih diuji lagi, masih diuji lagi, masih diuji lagi. Dan kita, ayo. Kalau ingin benar-benar ini, ikhtiarnya selain 5M itu, secara medis, selain juga kita menjaga diri kita, jangan banyak keluar, kalau tidak penting, kita coba dari sisi keimanan kita. Sudahkah kita tawaduk kepada Allah? Sudahkah kita kemudian benar-benar mengurangi ambisi kita? Sudahkah hati kita qanaah? Pandemi ini kan menampar kita ini. Ternyata kebutuhan paling esensi itu kesehatan. Bukan kekayaan yang bertubi-tubi, bukan mobil mewah, bukan rumah mewah. Ternyata kesehatan. Nah selama ini kan ketika dulu kita sehat kan seolah-olah yang paling penting itu adalah kebanggaan, kekuasaan, ya kan? Benda-benda itu. Tapi ternyata sekarang kita diajari kesehatan. Itu qanaah kita. Nah sekarang kita coba pengorbanan kita. Apakah sudah kita memberikan harta yang banyak untuk membagikan kepada sesama? Hari ini, saat ini paling pas untuk berkorban. Pandemi ini membuat ekonomi hancur-hancuran. Pandemi ini membuat banyak bangkrut segala macam. Bahkan untuk makan aja tidak bisa. Naif sekali kalau kemudian ada di antara kita yang malah pamer kenyamanan, pamer kemewahan. Naudzubillah min dzalik. Di tengah orang seperti ini. Karena itu pengorbanan kita apa? Yang kedua juga pengorbanan. Bisa jadi selama ini yang kita pegang habis-habisan. Ego, cuek. Perpecahan, mungkin kemarin karena pilihan presiden sehingga kemudian saling berpecah belah. Mungkin saatnya kita saling memaafkan. Mungkin kita saling saatnya untuk united. Untuk bersatu kembali sebagai satu bangsa. Mungkin itu yang diinginkan Allah. Bisa jadi kesembuhan bangsa ini, imunitas bangsa ini muncul jika kita menghilangkan dendam. Menghilangkan amarah. Bukankah dendam itu kayak kanker? Beban. Yang kalau kita hilangkan, insya Allah kita nggak akan punya beban. Dengan mudah-mudahan kita nggak punya beban, maka kemudian sehat, optimis. Kita nggak punya lagi. Kita nggak harus mengkomentari di medsos yang ini nyinyir. Enggak. Enak, damai, tenang. Insya Allah bisa jadi itu imunitas akan tumbuh. Jadi kualitas iman rohani akan sangat berpengaruh terhadap kualitas imun jasmani. Saya rasa itu dulur yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, bisa jadi pengorbanan kita adalah sekarang pada titik sebesar apa. Lalu pada titik juga, bisakah kita kemudian menghilangkan dendam, amarah, iri, dengki, kurang bersih hati yang selama ini memecah belah bangsa ini. Yang selama ini merusak tatanan bangsa ini. Bisakah kita menghilangkan dendam itu? Lalu kemudian bersatu, menghilangkan ini, saling memaafkan, menjadi satu kesatuan sebagai satu bangsa, melangkah untuk melawan pandemi ini. Melawan kedzaliman virus ini. Insya Allah dengan begitu dulur. Dengan introspeksi bahwa kita, ya Allah, saya memang salah, kami berdosa, ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, kami selama ini kurang bersyukur, kami zalim, ya Allah, kami akui, kami sadar, kami ikhlas, kami minta maaf, ya Allah. Minta ampun, ya Allah. Kami selama ini berpecah belah, ya Allah, kami akan bersatu kembali. Pertama sadar itu. Yang kedua kemudian langkah selanjutnya. Kita saling memaafkan, kita saling menyatu. Bergandengan tangan, yang kemarin dipecah belahkan oleh pilihan politik, yang kemarin dipecah belahkan oleh pilihan mazhab dan sebagainya, sudah bersatu. Bisa jadi itu yang ditunggu Allah untuk kemudian datangnya pertolongan Allah. Hunus, siapa tahu. Layak untuk kita coba. Saya rasa itu dulur yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Saya hanya bisa mengajak diri saya dan keluarga saya, dan semoga dulur-dulur semua juga begitu.
Jadi dari sisi pengorbanan kita mungkin lebih perlu banyak lagi, dan itu yang ditunggu Allah dari kita. Ingin dilihat ikhtiar kita, selain ikhtiar medis, selain ikhtiar dari sisi ekonomi, kita ikhtiar dari sisi sosial dan keagamaan. Pengorbanan untuk sama diperbanyak lagi, diperkuat lagi. Ini saatnya kita menumpuk amal untuk akhirat. Dan juga persatuan harus dieratkan lagi, karena bisa jadi Allah enggan melihat kita berpecah belah dan ingin melihat kita bersatu padu, dan itu yang menjadi pengundang pertolongan Allah. Semoga itu terjadi dan Allah memberikan pertolongan kepada bangsa ini terlepas dari virus-virus Namrud berupa pandemi virus ini, dan kita ditolong Allah sehingga menjadi negara yang bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.